Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Kain yang adalah seorang petani dan Habel yang adalah seorang gembala itu bukanlah hanya keterangan yang sederhana gitu, tapi begitu dalam dan ada banyak hal yang bisa kita gali dan dapatkan dari keterangan bahwa Kain dealing dengan tanah yang sudah terkutuk dan Habel dealing dengan ternak yang patuh akan dia. Jadi Kain itu adalah bisa kita lihat juga Kain adalah prototipe dari raja-raja, di mana dia mewarisi tanah yang terkutuk dan dia harus segera selesaikan problem ini dengan segera gitu. Raja-raja kan begitu. Ketika ada masalah, segera selesaikan, misalnya dengan perang gitu. Selesaikan itu gitu. Dan kita nanti akan lihat garis keturunan Kain itu seperti mewakili raja-raja juga. Mereka menciptakan kota, menciptakan senjata, menciptakan alat musik. Itu garis keturunan Kain. Di sisi lain, Habel adalah prototipe dari priesthood atau imam-imam, di mana mereka mengikuti tradisi, pengajaran yang sebelumnya, mereka setia mengikuti itu. Jadi Habel itu gembala seperti dia memiliki tongkat. Tongkat itu untuk mengatur kawanan ternak yang dia gembalai. Tongkat adalah simbolisme dari apa yang surga selaras dengan bumi. Tongkat lurus. Apa yang Habel sampaikan atau katakan atau perintahkan kepada hewan-hewan ternaknya, itu yang hewan-hewan ternaknya lakukan. Itu dia dealing dengan sesuatu yang nurut patuh akan dia, sementara Kain dealing dengan sesuatu yang sudah terkutuk dan dia harus dengan segera menyelesaikan itu. Gitu. Nah, di sisi lain, ketika ketika uh, setelah Kain membunuh Habel, Allah juga sebenarnya menunjukkan apa ya, seperti simpati gitu dengan Kain gitu, bahwa dia, ya Allah menyadari bahwa dia panas hatinya, dia cemburu, tapi Allah memberi nasihat bahwa kuasai itu. Maksudnya gini, dalam dalam pengalaman kehidupan kita, tentu kita tahu bagaimana rasanya cemburu dan marah kepada orang yang terdekat kita gitu. Tapi tentu kita tidak buru-buru membunuh dia gitu dan menyelesaikan permasalahan itu gitu. Tapi mungkin juga ini adalah perasaan yang rasa cemburu itu kan mungkin kita sudah banyak belajar ya dari orang sebelumnya. Oke, ketika cemburu kita harus menghadapinya begini gitu. Tapi ini bayangkan ini adalah situasi pertama gitu. Kita harus ingat itu bahwa pertama kali mungkin saja rasa cemburu itu hadir dalam hidup seorang manusia. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan rasa cemburu ini gitu. Rasa amarah ini gitu. Maka dari itu seperti nasihat Allah itu, kuasai itu dikatakan dengan serius gitu, bahwa kuasai itu, kalau tidak akan terjadi hal buruk gitu. Dan benar saja gitu. Kain seperti ingin menyelesaikan masalah cemburunya, ingin memuaskan rasa cemburunya dengan jalan membunuh adiknya. Seperti ada ketergesa-gesaan atau terburu-buru ingin menyelesaikan apa ya, rasa cemburu itu, rasa amarah itu. Memang dalam dalam hidup kita, dalam hidup manusia, terkadang apa ya namanya? Ada satu momen di mana kita benar-benar marah dan semacam terbesit juga gitu rasa ingin
ingin mengakhiri hidup orang yang kita apa ya, yang membuat hati kita panas gitu. Tapi tentu sudah begitu banyak hal yang kita lewati kalau kita sudah cukup dewasa kita bisa menahan rasa itu gitu. Itu juga sebenarnya yang dikatakan Allah kepada Kain gitu. Tapi ada ketergesa-gesaan gitu. Dan ini seperti paralel juga dengan kisah Adam dan Hawa di mana mereka tergesa-gesa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena menurut tradisi gereja sebenarnya nanti pada akhirnya Allah sendiri yang akan memberikan buah itu kepada Adam dan Hawa ketika mereka sudah cukup dewasa gitu dalam menerima pengetahuan itu, pengetahuan yang jahat gitu. Ada seperti keterburu-buruan gitu. Ini yang bisa kita lihat juga di Kain gitu. Kain seperti terburu-buru dealing menghandle perasaan amarahnya itu. Dan tentu Allah sudah memperingati itu gitu. Dan ketika dia sadar bahwa manusia bisa membunuh manusia, terbukalah mata dia. Terbukalah mata dia bahwa, oh, saya bisa membunuh adik saya, artinya saya tuh bisa dibunuh. Ini juga paralel dengan ketika Adam sadar bahwa dia telanjang dengan segera dia mengambil daun pohon ara untuk menutupi tubuhnya. Rasa takut akan dibunuh yang Kain rasakan ini juga seperti menjadi dorongan dia untuk menciptakan begitu banyak penemuan-penemuan seperti kota, senjata, dan ini bisa kita lihat di garis keturunan Kain. Nah, kita langsung saja masuk ke kisah Kain dari kitab suci Kejadian. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Baik, kita akan langsung masuk ke kisahnya dari Kejadian bab dari kitab suci Kejadian bab yang keempat. Kita lihat teksnya. Dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Setelah Kain diusir atau menjadi pengembara, menjadi pelarian ke timur Eden, ke tanah Nod, dia segera mendirikan kota yang dinamainya Henok gitu. Dan dari latar belakang dia yang dia katakan bahwa saya takut nanti ada orang yang membunuh saya gitu. Kita bisa melihat koneksinya bahwa dia dengan segera seperti membangun sebuah kota gitu. Dan itu kan ini adalah merupakan sebuah paradoks dari teknologi gitu, bahwa kita bisa lihat teknologi itu seperti sebuah kemajuan di satu sisi, tapi di sisi lainnya kemajuan itu seperti tanda kelemahan manusia gitu. Atau dalam kasus Kain di sini kita bisa lihat dia mendirikan sebuah kota, wow hebat gitu ya. Tapi kita bisa lihat juga bahwa dia merasa terancam sebenarnya. Itu kenapa dia membangun tembok rumah gitu. Dia merasa terancam gitu. Paralel dengan Adam dan Hawa mengambil daun ara untuk menutupi tubuhnya, dia merasa malu gitu. Dia tidak mau dilihat bahwa dia telanjang, dia tutup gitu tubuhnya gitu.
Nah, itu juga yang terjadi dengan Kain gitu. Dan Henok di sini ini berbeda dengan Henok yang berada di garis keturunan Set. Karena ada namanya sama, ada beberapa nama yang sama. Di garis keturunan Set, Henoknya itu dia hidup bergaul dengan Allah dan dia seperti apa ya? Dipanggil atau dia tidak mati dan dia terangkat eh, ke alam roh gitu. Menurut menurut tradisi nanti di kitab Wahyu dia akan diturunkan kembali gitu Henok ini gitu. Jadi ada Henok dan Elia ya yang tidak mati gitu, seperti diangkat ke alam roh gitu. Dan nanti akan diturunkan gitu seperti di penghujung zaman Henok dan Elia ini. Nah, lain dengan Henok yang ini ya, ini adalah Henok dari keturunan Kain. Berikutnya ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakan Mehuyael. Dan Mehuyael memperanakan Metusael. Dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek ini juga ada di garis keturunan Set. Jadi ada Henok dan Lamek di garis keturunan Set, ada juga Henok dan Lamek di garis keturunan Kain. Dan Metusael ini rada-rada mirip namanya dengan Metusalah ya. Kalau kalian pernah dengar nama Metusalah, Metusalah itu orang yang tercatat umurnya paling eh, panjang di Alkitab, umurnya 900 sekian. Metusalah Metusalah itu anak dari Henok dari garis keturunan Set. Dari garis keturunan Set itu Henok yang diangkat ke surga, dia punya anak namanya Metusalah, umurnya panjang. Nah, dan oh ya satu lagi di garis keturunan Set, Lameknya itu bapak dari Nuh. Oke, mudah-mudahan bisa diingat itu. Nah, Lamek di garis keturunan Kain ini ada kisah yang menarik tentang dia. Nanti kita lihat di ayat 19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ini ada semacam seperti informasi baru kita bahwa di garis keturunan Kain ada orang memiliki dua istri gitu. Seperti eh, apa ya? Ada improvisasi, ada ada eh, sikap untuk tidak mengikuti tradisi gitu dari garis keturunan Kain ini gitu. Sehingga di sini tercatat bahwa dia memiliki dua istri gitu. Saya nggak tahu ini orang pertama atau tidak, tapi yang tercatat di Alkitab ada dua orang istrinya gitu, istrinya Lamek gitu. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi lagi-lagi di garis keturunan Kain ini ada seorang pionir, ada seorang pencipta, atau ada seseorang yang menjadi bapak orang-orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yabal menjadi bapak orang yang diam di dalam kemah, dan Yubal menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Nah, ini penemuan lagi ya.
musik di situ ada gitu. Zila juga masih istri dari Lamek. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Jadi anak dari Lamek itu juga menjadi penemu tukang tembaga dan tukang besi gitu. Menurut tradisi dialah pencipta senjata dan dia memiliki adik perempuan bernama Naama yang menurut tradisi gereja Naama ini yang akan menjadi istri Nuh. Jadi ada pernikahan antara garis keturunan Kain dan garis keturunan Set. Nah, nanti dikisahkan bahwa yang Naama ini yang selamat di Bahtera itu dengan Nuh. Nah, Tubal Kain ini ada kisah yang menarik tentang dia bahwa nanti Tubal Kain apa ya? Seperti memiliki peran dalam kematian Kain. Nanti kita perdalam kisah itu. Suatu hari berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi di suatu hari Lamek memanggil kedua istrinya, terus mengatakan bahwa saya udah membunuh seorang anak laki-laki karena dia melukai dan memukul saya sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ya, ini terkoneksi dengan kata-kata Allah tentang Kain sebelum diusir ke timur Eden. Dikatakan Allah mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh Kain itu akan dibalaskan 7 kali 7 kali lipat. Tetapi Lamek berkata bahwa barang siapa yang membalaskan dendam karena saya membunuh orang muda ini, barang siapa yang membalaskan dendamnya kepada saya dan membunuh saya, orang itu akan dibalaskan 77 kali lipat. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ini tidak dikisahkan di kitab suci, tetapi ini masih lestari di tradisi gereja. Nah, dalam tradisi, suatu hari Lamek mengajak anaknya, yaitu Tubal Kain, untuk berburu. Karena Lamek matanya juga sudah agak buram karena dia sudah tua, dia meminta bantuan Tubal Kain untuk mengarahkan seperti busur panahnya gitu, anak panahnya gitu. Jadi Tubal Kain yang membantu Lamek untuk mengarahkan hendak menembak kemana gitu. Tiba-tiba Tubal Kain melihat ada suatu pergerakan di semak-semak gitu, di semak-semak gitu. Dan dalam pikiran dia, oh itu ada binatang buruan. Kemudian Tubal Kain mungkin berkata kepada Lamek, oke, tembak. Dan anak panah itu mengenai apa yang disasar. Tetapi ketika mereka mendatanginya, yang dilihat itu bukan binatang buruan. Yang tertembak itu di situ adalah Kain. Jadi Lamek atas arahan Tubal Kain tanpa sengaja menembakkan anak panah kepada Kain. Kain mati, Tubal Kain menjadi sangat marah, dan terjadilah perkelahian antara
Lamek, bapaknya dengan anaknya Tubal Kain. Mereka berkelahi dan akhirnya Lamek membunuh Tubal Kain. Dan itulah kenapa di ayat 23 ini dikatakan, dipanggillah Ada dan Zila, aku telah membunuh seorang anak, seorang laki-laki karena ia melukai aku. Nah, seorang anak laki-laki ini adalah anaknya sendiri. Aku membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, kisah ini, kisah Lamek dan Tubal Kain ini kita bisa temui di ikon-ikon. Ini masih lestari, di mana kita bisa lihat di sebelah sana ada eh, Lamek yang memegang busur panah, dan di situ ada ada kain yang tertembak. Dan kalau dilihat ada yang kecil itu seperti memberi tunjuk ke arah kain, itu adalah Tubal Kain. Dia akan menjadi pengarah kemana kemana panah itu akan menembak. Ini juga salah satu ukiran. Di situ ada Lamek memegang busur panah menembakkan, dan di sebelah sana ada kain, dan yang kecil itu Tubal Kain seperti ngasih tunjuk juga gitu. Ini satu lagi yang memegang anak panah itu, yang memegang busur panah itu Lamek, dan bisa dilihat Tubal Kain yang kecil itu seperti memegang anak panahnya, seperti mengarahkan ke semak-semak, dan di balik semak-semak itu ternyata itulah kain. Jadi Tubal Kain yang menciptakan senjata, dia juga sebenarnya yang membunuh eh, bapak atau kakeknya, bapak moyangnya ya. Nah, tentu ini apa namanya, orang-orang dahulu hidupnya panjang ya, jadi generasi yang keberapa masih bisa melihat apa namanya, seperti leluhurnya gitu, karena umurnya ratusan tahun gitu. Jadi rupanya eh, Tubal Kain masih masih bisa bertemu dengan eh, kain gitu yang sudah berapa generasi itu. Nah, jadi eh, cukup miris gitu apa yang terjadi dengan keturunan Kain ini. Dan kita bisa melihat kontrasnya dengan keturunan Set. Di ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi setelah Habel mati, Adam bersetubuh dengan istrinya dan lahirlah Set. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi di sini ada komparasinya gitu, dilihat bahwa anak dari keturunan Set itu memanggil nama Tuhan di situ. Dan kita bisa lihat Henok itu ya garis keturunan Set gitu. Memanggil nama Tuhan, dia artinya nama dalam dalam kosmologi itu adalah seperti benih dari apa ya, sebuah identitas gitu.
Kalau kita ingat dulu, maksudnya ketika Musa bertemu dengan melihat semak belukar yang terbakar, itu adalah Allah, dan Allah menyampaikan kepada Musa untuk menyelamatkan bangsanya dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Musa bertanya, siapa nama Anda, gitu. Supaya saya bisa memberitahukan kepada orang-orang Israel nama Allah yang mau menyelamatkan mereka, gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa orang keturunan Set itu mengenal nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Ada mereka kenal gitu, kenal dengan nama Tuhan gitu. Mereka memanggil nama Tuhan gitu. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang terlihat sederhana, tapi jika kita compare dengan garis keturunan Set, ini seperti berkata banyak hal gitu. Nah, mungkin kita akan menggali keturunan Set itu di lain waktu ya, bukan di video ini. Tapi intinya garis dari keturunan Set itu pada akhirnya sampai ke Nuh. Keturunan ke berapa ya? Ke-8 atau ya kalau nggak salah ke-8 itu sampai ke Nuh. Dan nanti Nuh itu ya bertemu dengan, secara tradisi Nuh itu menikah dengan Nama, adik dari Tubal Kain. Dan nanti punya anak bernama Sem, Ham, dan Yafet gitu, yang ikut masuk ke dalam Bahtera itu. Nah, eh, jadi menarik sekali ketika Kain diusir ke timur Eden, kita bisa lihat begitu banyak seperti ada penemuan-penemuan gitu. Penemuan-penemuan yang terjadi gitu. Di sisi lain, garis keturunan Seth itu memanggil nama Allah, memiliki hubungan dengan Allah gitu. Dan tapi menariknya begini. Sesuatu hal tentang timur itu memiliki makna. Saya pernah menjelaskan bahwa sebuah lokasi dalam tradisional kosmologi itu bukan hanya sebuah keterangan lokasi gitu, keterangan bahwa dia sedang berlokasi di area A, B, C gitu, tidak. Tetapi ada makna spiritual di situ. Bagi orang tradisional kosmologi, timur adalah munculnya hari baru, sesuatu yang baru itu dari timur. Matahari itu terbit dari timur. Sesuatu hal yang baru itu lahir dari timur. Itu adalah simbolisme dari timur. Dan kalian bisa eksplorasi sendiri bahwa bagi suku-suku tradisional di Indonesia, timur itu ada makna spiritualnya. Saya beberapa hari yang lalu menggali tentang orang Batak, karena saya suku Batak. Orang Batak itu mereka berdoa juga ke arah timur gitu. Sesuatu tentang timur. Timur itu adalah di mana roh-roh, malaikat-malaikat ada gitu. Terbit dari sana gitu, terbit dari timur. Di kitab Wahyu dikatakan juga bahwa Yohanes Yohanes di Pulau Patmos melihat penglihatan malaikat itu datang dari timur. Muncul malaikat itu dari timur. Nah, jadi timur itu sesuatu hal yang penting gitu. Ada makna spiritualnya dengan timur, di mana tempat malaikat-malaikat itu ada di sana, gitu, ada di timur. Nah, tapi juga timur itu terkoneksi dengan, di samping sesuatu hal yang baru, timur itu juga terkoneksi dengan eh, sesuatu yang liar gitu.
Ingat bahwa ketika ketika Kain diusir ke timur, timur Eden, dia menetap di tanah Nod, dikatakan bahwa saya akan menjadi pelarian, akan menjadi pengembara gitu, sesuatu tentang sesuatu yang liar. Mungkin, nah ini di ayat di mana ketika Eden diciptakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Eden itu ditempatkan di timur, sesuatu hal yang seperti sesuatu hal terbit dari timur, yang baru itu lahir dari timur. Dan di ayat yang lain, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi Eden ada di timur dan Kain pergi ke sebelah timurnya lagi gitu. Menjadi pelarian dan menjadi pengembara di sana gitu. Nah, sesuatu tentang timur tadi saya sebutkan bahwa bisa dilihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru. Matahari terbit dari timur, hari baru muncul dari timur, tetapi itu juga sesuatu yang liar gitu. Seperti ada pengembara, pelarian gitu. Karena ketika saya mempelajari ikon, kalau kita lihat ikon Kain dan Habel, kita bisa lihat bahwa seperti sudah pernah saya sampaikan bahwa penempatan kiri dan kanan itu tidak sembarangan gitu, bahwa itu ada makna spiritualnya. Kain disimpan di sebelah kiri ya, kalau dari sudut pandang gambar itu, kain itu disimpan di sebelah kiri gitu. Dan kalau kita lihat eh, ikon dari John the Baptist, di tengah-tengah itu Yesus, di sebelah kanan Yesus, dari sudut pandang Yesus itu ada Bunda Maria, dan di sebelah kirinya ada John the Baptist. Dan John the Baptist atau Santo Yohanes Pembaptis, dia itu terkoneksi dengan apa ya, sesuatu yang liar. Dia apa ya, seperti berteriak di padang gurun, menyuarakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat gitu. Dia hidup di padang gurun, pakaiannya dari kulit apa? Saya nggak tahu, kulit onta atau ya kulit onta, kemudian dia makan belalang gitu. Dia seperti liar gitu. Tapi dia seperti menyuarakan ada sesuatu hal yang baru gitu akan lahir dari dia, seperti menjadi pembuka jalan gitu. Dia berteriak-teriak gitu. Menyampaikan seperti juru selamat lahir gitu. Jadi ini terkoneksi gitu. Ini terkoneksi. John the Baptist ini seperti kita bisa melihat koneksinya dengan Kain gitu. Kain dikatakan bahwa dia akan menjadi pelarian, akan menjadi pengembara gitu, dan pelarian atau pengembara itu seperti ada dalam dalam dirinya John the Baptist gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana ikon itu letak atau posisinya itu tidak sembarangan, itu ada makna spiritualnya gitu. Begitu juga dalam sudut pandang kosmologi, kiri dan kanan, barat dan timur, atas dan bawah itu ada makna spiritualnya di situ. Nah, eh, sesuatu tentang timur ini tentu terkoneksi juga dengan, pada akhirnya terkoneksi juga dengan salib ya. Karena salib itu juga seperti arah mata angin juga gitu. Bahwa tubuh itu dibentangkan, tangannya itu dibentangkan dari timur ke barat dan difikskan gitu di sana, dipakukan di sana supaya tertempel di sana gitu. Seperti difikskan gitu.
maka dikatakan sejauh timur dari barat engkau menghapuskan pelanggaranku gitu. Jadi itu bukan kalimat puitis kiasan supaya indah gitu, bukan, tapi memang timur dan baratnya itu ada makna spiritualnya. Dan timur terkoneksi dengan, tadi saya katakan, timur itu terkoneksi dengan sesuatu hal yang baru tapi juga liar gitu. Kalau kalian ingat kisah dari Lot, suatu hari Lot dan Abraham, mereka melakukan perjalanan bersama kan. Dan di satu titik mereka memutuskan untuk berpisah gitu karena bawahan bawahan Lot dan bawahan Abraham itu sudah ada ketegangan gitu. Dan akhirnya Abraham berkata, ya sudah kita berpisah saja gitu, rombongan Abraham dan Lot, yuk kita berpisah. Sekarang kamu silakan memandang ke arah barat, timur, selatan, utara, dan silakan pilih kamu mau kemana. Dan saya akan memilih sebaliknya, kata Abraham. Dan Lot memilih ke timur. Di mana nanti kita bisa lihat bahwa ada kisah tentang Sodom dan Gomora kan. Ada seperti keliaran dalam apa ya, dari sisi seksual gitu di Sodom dan Gomora itu. Dan juga kita bisa lihat Lamek itu memiliki dua istri gitu. Jadi ada seperti koneksi di sana gitu. Nah, tapi juga begini, saya tahu dari tadi plotnya itu terdengar bahwa oke, sesuatu tentang Kain, garis keturunan Kain itu negatif gitu ya. Seperti buruk dan Set itu baik gitu. Tidak, karena pada akhirnya Allah menggunakan teknologi-teknologi Kain. Bahwa akhirnya untuk penyembahan bait Allah yang digunakan itu teknologi Kain. Bahkan Bahtera itu teknologi Kain digunakan untuk menyelamatkan manusia dari air bah. Bahtera Nuh itu ya teknologinya Kain. Atau mungkin kita bisa lihat tadi kita bisa lihat keturunan Kain menciptakan suling, kemah, kota, tukang alat besi, pengolahan besi, dan itu digunakan gitu. Itu digunakan untuk penyembahan bait Allah. Bahwa pada akhirnya Allah juga menggunakan teknologi itu gitu untuk untuk namanya gitu. Jadi ya itu sangat menarik sekali. Nah, mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari banyak hal dari kisah ini. Dan silakan kalian perdalam tentang Timur, sesuatu tentang Timur, karena Timur itu eh, banyak banyak makna yang bisa kita ambil dari sesuatu tentang Timur. Begitupun Barat ya. Tapi Timur itu di mana tempat matahari terbit, di mana sesuatu hal yang baru itu muncul, tapi juga ada sesuatu hal yang liar gitu dari sana. Terkoneksi tentang apa ya namanya, pelarian atau ya pelarian gitu. Jika jika disangkut pautkan dengan Kain gitu. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.